panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program yang sudah kita nanti-nantikan bersama, ya pertemuan mingguan kita di Shisha TV dalam program Dua Dai Berbagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat judul ataupun topik bahasan kita adalah mengubah takdir dengan takdir. Nah, ini suatu kalimat yang barangkali perlu kita renungkan bersama. Bagaimana kemudian takdir dirubah dengan takdir. Takdir adalah ketentuan dari Allah, kemudian bagaimana ketentuan itu dirubah dengan takdir pula. Nah, artinya di sini tersirat suatu makna bahwa sebenarnya yang mengubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Nah, bagaimana sebenarnya? Inilah nanti akan kita perbincangkan bersama. Jadi kalau saat ini ya barangkali sahabat semua dari jamaah Zoomiyah yang telah bergabung dan juga yang telah berada di studio Shisha TV, ya barangkali sedikit merenung, kok kehidupan gue begini-begini aja ya, apa takdir gue seperti ini gitu. Nah, ini saatnya kita merenung dan berbagi bagaimana sebenarnya takdir yang Allah telah limpahkan kepada diri kita masing-masing. Baik, saya ingin menyapa sekali lagi, ya Alhamdulillah terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Shisha TV. Jadi di sini juga tadi sudah ada tamu baru ya, salah satunya adalah rekan-rekan ini dari mahasiswa PDU di MUI Jakarta Timur yang juga telah bergabung. Dan juga seperti biasa sahabat-sahabat kita yang lain. Dan di studio juga ini seperti biasa sudah ramai dari jamaah di sekitar Pekayon dan juga hari dihadiri oleh Sekjen Arimatea, itu Mas Akhi Iwan yang telah bergabung juga bersama dengan kita. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita buka dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, mari sama-sama kita akan dengarkan senandung pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ki Mohai. Silakan Ki Mohai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kelihatannya mana suaranya nih? Gimana Pak? Sehat aja? Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang Amin. memang sedang muncul lagi ya. Setelah virus Delta, sekarang ada lagi Omikron. Omikron. Semoga saja ya kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya kira kita akan langsung kepada kajian kita. Kita bicara mengenai takdir, mengubah takdir dengan takdir. Nah, sebelum Kimo akan memaparkan dari sudut pandang perspektif agama, syariat, saya ingin sedikit memberikan sebuah ilustrasi, Kimo. Oke. Ini sebenarnya bicara tentang konsep manusia. Nah, konsep manusia inilah kemudian nanti akan kita petakan terhadap tema yang akan kita bahas. Bisa dikeluarin Kang Ramdan. Jadi pada dasarnya manusia itu ini nih, konsep ini saya ambil dari sebuah teori atau konsepnya Jauhari Windows gitu ya. Ini sebenarnya konsep manajemen. Jadi ada 4 karakter manusia gitu. Nah, karakter yang pertama ini arahnya itu menujunya ke bawah Pak ya. Kalau kita biasa melihat grafik itu kan arah panahnya itu ke atas. Tapi kalau ini arahnya ke bawah. Kenapa? Karena kita bicara mengenai ketuhanan. Jadi orang yang semakin bisa menolkan dirinya, artinya dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi ada 4 karakter. Yang pertama itu kita melihat membandingkan antara produktivitas dengan spiritualitas. Ya, karena hal inilah yang biasanya akan langsung terkait dengan perbincangan masalah takdir. Nah, pada kuadran yang pertama, yaitu orang yang memiliki produktivitasnya rendah dan spiritualitasnya rendah. Saya kira ini nggak ada yang di sini ya. Di sini saya pikir nggak ada yang termasuk golongan yang di sini. Ini adalah golongan orang-orang yang hidup segan mati tak mau gitu. Jadi udah ibadahnya males, kemudian males kerja. Terus mau ngapain lagi gitu. Nah, inilah barangkali yang sering orang sebut mereka yang tergolong dalam tanda petik sampah masyarakat gitu. Nah, kemudian pada kuadran yang kedua, ya, yang sebelah kirinya ini, orang-orang yang memiliki produktivitasnya rendah tapi spiritualitasnya tinggi. Nah, ini diilustrasikan ketika waktu itu sahabat Umar, kalau nggak salah Kimoya, melihat seseorang yang berada di dalam masjid, yang setiap hari kerjaannya berzikir, kemudian ditanya, "Hei Fulan, engkau lagi apa?" "Saya lagi berzikir, ya Amirul Mukminin." "Nah terus, kamu tidak kerja?" "Tidak." "Dari mana kamu makan?" "Ada orang yang mengantarkan." Sesungguhnya orang yang mengantarkan itu lebih mulia daripada kamu yang hanya terdiam saja di sini. Nah, di sini ini ada orang, kalau tadi itu adalah orang yang fatalis hidupnya. Kalau yang bagian kedua ini, jadi orang-orang yang utopis, utopia. Jadi selalu berhayal, artinya begini. Dia berharap bahwa segala sesuatu kehidupannya itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah diatur oleh Allah. Jadi ya udahlah, nggak usah ngapain lagi sih gua kerja. Toh juga udah ada takdirnya.
Buktinya ada yang nganterin gue makan. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Dan mungkin di kantor, di tempat kita kerja juga ada yang seperti ini. Pagi-pagi datang jam 8 atau jam 9 izin sholat duha. Kemudian jam 11 izin dulu persiapan sholat zuhur sampai jam 1. Kemudian jam 2:30 izin lagi. Ini bosnya mau negor bingung. Ini orang gimana mau ditegur tapi melakukan sholat gitu. Tapi pekerjaannya banyak tertinggal dan akhirnya orang lain yang kewalahan untuk mengerjakan pekerjaannya itu. Nah ini adalah kuadran yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga itu adalah orang-orang yang produktivitasnya tinggi tapi spiritualitasnya rendah. Nah orang yang seperti ini biasanya takdir itu adalah dirinya. Jadi dia yakin bahwa segala sesuatu yang ada, yang dia dapatkan, kehidupannya, baik buruk kehidupannya, untung ruginya, prestasinya itu hanya bergantung dari apa yang dia lakukan. Ya, jadi dia tidak percaya atau tidak yakin, tidak meyakini bahwa di situ ada campur tangan Tuhan atau campur tangan Allah. Dia betul-betul meyakini bahwa kalau saya mau dapat, saya harus bekerja. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat. Jadi takdirnya itu adalah diri dia. Kalau yang tadi, takdirnya itu adalah serahkan saja kepada Allah. Nah kalau yang pertama tadi udah nggak bicara seperti itulah ya. Nah yang keempat, nah ini adalah orang-orang yang produktivitasnya tinggi dan spiritualitasnya tinggi. Saya teringat Kimo ketika dulu sahabat Rasulullah itu ditanya, seperti apa sih generasi sahabat? Generasi sahabat itu adalah kalau malam dia seperti tawon, artinya itu berzikir. Kalau siang dia seperti kuda, artinya bekerja dengan semangat. Nah, jadi walaupun tingkat keyakinan kepada Allahnya tinggi, apalagi sahabat kan, tapi ternyata produktivitas kerjanya juga tinggi. Nah, kita sekarang memetakan di mana posisi kita sebenarnya. Pada bagian mana kita? Dan apakah kemudian kita bisa berubah antara satu dengan yang lainnya? Nah inilah yang akan kita perbincangkan. Karena ada orang sekali lagi yang hanya merasakan bahwa takdir itu gue yang bikin. Tapi menyerahkan, ada juga yang mengatakan oh takdir itu semuanya hak Allah. Tapi ada juga yang seimbang melihat bahwa saya bekerja tapi biar gimana pun takdir itu adalah Allah yang menentukan. Nah problemnya adalah kita belum membahas masuk bagaimana akhirnya kita mengubah takdir dengan takdir. Nah saya hanya ingin memberikan ilustrasi untuk cermin awal bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Kimoy. Silakan. Sallu ala Muhammad. Allah salli wa sallim wa bisahdi sadri wa isri amri wa tambil lisani ya wudhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa kana amrullahi qadaran maqdura. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz Teguh Idwar yang sudah bukan hanya memberikan tapi menyerahkan. Dan itu seperti tidak tanggung jawab ya. Karena dikasih judul, tema diangkat, juga sudah diberikan prolog, mukaddimah, kita bagian fight, dan insya Allah ini adalah bentuk anugerah dari Allah. Bercinta dengan ilmu Allah. Jadi orang bilang bercinta dengan Allah, bercinta dengan Al-Quran. Kita baru bercinta dengan ya, ayat-ayat Allah, ilmu Allah. Dan itu adalah sesuatu yang asyik dan mansyuk. Asyik yang dikejar, mansyuk kita berputar, bergulung-gulung di dalamnya. Ya, jadi asyik itu bahasa Arab. Ya. Dan tema kita kali ini adalah mengubah takdir dengan takdir. Sering kita dengar, nggak ada yang bisa ngerubah takdir kecuali doa. Ternyata Ustadz Guswar itu nggak cukup kalau misalnya dibahas doa. Apa aja sih yang bisa mengubah takdir? Bahkan ya, tidak hanya doa yang ini dibahas, maka dikeluarkanlah kalimat itu dengan takdir. Takdir dengan takdir. Kalau saya lebih mengarah kepada kalimat dulu pembahasan sederhana. Jadi ada qadha, ada qadar. Ya, qadha dan qadar. Qadha adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan dari sejak zaman ajali. Kapan itu? Rasulullah SAW menyebutkan
kataballahu maqadirul khalaiki qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsi alfisanatin. Allah itu sudah menentukan qada, ketentuan atau ketetapan hidup manusia dari mulai 4 hal, jodoh, rezeki, nasib, dan mati 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Gitu. Sementara qadar yang sering kita kenal adalah takdir. Boleh dibaca qadara, ya, artinya kemampuan Allah dalam mengeksekusi, atau qaddaro. Ala wazni fa'ala qaddaro yuqaddiru takdiron takdirotan takdaron tiqdaron muqaddarun fa muqaddirun wa dzaka muqaddarun qaddir la tuqaddir muqaddar muqaddar. Bapak-bapak bisa ulangi? Artinya bentuk eksekusi Allah terjadinya ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kodonya Allah. Jadi kodo, kodar. Kodo ketetapannya, kodar atau takdir eksekusinya. Gitu. Nah, takdir terbagi 2. Ada takdir mubram yang siapapun gak bisa ikut campur, hatta malaikat. Gitu. Itu mutlak. Seperti terjadinya kiamat, kemudian ruh yang dicabut, ditarik, ditentukan. Sementara yang kedua takdir mu'allak. Asal katanya allaq yu'alliku ta'liqon, menggantungkan, atau ta'liq digantungkan. Takdir ini akan terjadi setelah ada kodoknya, ketika ada campur tangan manusia di dalamnya. Apa itu? Nasib. Takdir haknya Allah. Kodok hak prerogatif Allah. Tapi ada manusia diberikan hak sedikit untuk bisa menentukan takdir yang namanya mu'allaq, ya, dengan takdir taklik gitu, dengan nasib. Nah, nasib itu kita berkecimpung di situ. Nah, kenapa ada ucapan tidak ada yang bisa menebus dan mengganti takdir kecuali dengan doa, dan itu pun hanya bentuk kualitas, tidak bentuk kuantitas. Ketika kita berdoa, Allahumma tawil umurona wa umura walidina wa sahih ajsadana. Habis makan kebuli. Jadi belibet. Ya Allah, panjangkan umur kami dan panjangkan umur orang tua kami, sehatkan badan kami, ila akhiri hadis, sampai seterusnya. Ketika orang berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Misalnya di kodoknya Allah, ketetapannya umur 70. Terus dengan doa itu apa berubah? Enggak, tetap 70. Tapi dengan doa itu kualitas hidupnya lebih bagus dari sebelumnya gitu. Makanya ada orang marah, saya udah berdoa mudah-mudahan suami saya panjang umur Ustaz, tapi akhirnya meninggal juga. Saya jelaskan baru dia menangis. Oh gitu. Ya. Jadi ketentuan ada yang angkanya tidak bisa berubah, tapi kualitas volume frekuensinya bisa berubah. Nah, maka nasib masuk di dalamnya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah sendiri. Maka doa, ikhtiar, tawakal, husnuzon, istiqomah, kemudian keilmuan, keimanan, kesabaran, rasa syukur, itu ngumpul. Itulah yang disebut mengubah takdir dengan takdir. Gitu. Jadi biasanya kalau hikmah itu ujung disebutkan di akhir, kasih juduluan. Contoh. Seorang suami bilang sama istrinya, "Mah jangan lupa besok jam 8 kita akan goreng pisang. Ya, pakai tepung dikasih coklat sama keju." Itu kodo. Ketetapan, coba yang menetapkan adalah suami. Ya, kita bagi contoh. Maka besok kira-kira pagi setelah subuh istri jalan. Ah, ini nasib. Udah mulai merancang. Ya Allah, mudah-mudahan di warungnya Pojenap ada nih. Itu doa contoh. Jalan. Itu syariat. Kemudian husnuzon, warungnya buka. Sampai di sana, kemudian warung terbuka, mulai belanja. Pok, nggak ada yang nih pisang yang tanduk, adanya yang biasa gitu. Nah ini berarti sudah bermain nih. Dari awal. Tenaga dari dia berangkat, Allah yang kasih.
Kemudian warung buka, orang itu sehat, sehatnya Allah yang kasih. Kemudian dia beli tepung, tepungnya buka, Allah juga yang menentukan. Kemudian beli gula, semuanya dibuka. Artinya apa? Gula, pisang, tepung, dan keju, serta coklat ini ya sudah ada ketentuannya. Tapi semuanya nggak akan sampai di rumah kalau kita nggak gerak gitu. Ya. Nasib itu tadi, ketika gerak belanja sini itu nasib. Kita mau pergi yang dekatan apa mau yang jauh. Dan jangan pernah ketika kita sholat 20 rakaat, kemudian berharap pahalanya dengan sholat yang 40 rakaat, pasti berbeda dong. Itulah nasib menentukan. Semakin hebat kita berjuang, semakin hebat nanti akan hasilnya. Belinya di mana? Di mall. Belinya di mana? Minimarket. Pasti berbeda kualitas atau kebersihan dan lain sebagainya. Itu urusan kita. Tetapi dari mulai dia berangkat, kemudian berdoa, sampai pulang, campur tangan Allah menentukan kualitas pisang, kualitas keju, coklat, gula, serta tepungnya. Setelah kemudian sampai di atas sebuah adonan, diaduk oleh kita, jadilah pisang goreng, di atasnya ada coklat, ada susu, ada keju, ada gula. Jadinya apa setengah mateng, apa bagus, jelek, itu ketentuan Allah. Setelah campur tangan manusia mengaduk nasib. Sekarang coba pada sesuatu yang besar. Ketika Allah menentukan seseorang ketetapannya si fulan usia 60 tahun. Kemudian Allah berikan dia hidayah. Allah kumpulkan dia dengan orang tua yang baik. Keturunan baik, lingkungan baik. Sampai di usia balik, setelah dikasih pendidikan agama, ternyata ini anak sudah mulai punya hidayah sendiri. Waktu belum balik, dia ibadah pahalanya buat orang tuanya. Waktu dia sudah balik, mulai dia menanggung pahala sendiri karena sudah mukallaf. Dari situ bermain. Apakah dia akan mengarah ke jalan kanan, jalan kiri, dia mulai merancang nasib. Maka yang membuat orang bisa sesuai dengan maunya Allah setelah ada ketetapan qada, supaya takdirnya sesuai maunya Allah. Meskipun ditentukan oleh Allah nih orang jalannya ke surga, hidayahnya dikasih. Karena semua manusia itu dikasih hidayah. Sujud nggak sujud, sholat nggak sholat, orang Islam atau yang bukan Islam, itu semua berhak menerima petunjuk dari Allah. Tinggal manusia mau nerima atau menolaknya. Nerima ketika dia tahu sinyal langit, menolak ketika dia sibuk dengan urusan dunia. Jadi semua, tidak hanya rezekinya, tidak hanya sehatnya, tidak hanya petunjuknya, ya, keindahan di dunianya, keindahan dengan segala macam pangkat jabatan, Allah kasih karena Allah punya sifat Rahman. Maka untuk mendapatkan rohim, mereka adalah orang-orang yang taat. Nah, untuk bisa taat dibutuhkan ilmu supaya dasar ibadahnya kuat dan menunjukkan iman. Iman itulah yang menunjukkan dia kepada cahaya, hidayah, serta petunjuk Allah. Sehingga yang tadinya kodok ketetapan itu belum ada. Ketika manusia bermain dengan nasibnya, saya memilih jalan ke kanan, ke kiri. Kalau bahasa Allah, ini surga, asalmu. Kau turun dari surga, dari mulai bapak moyangmu Nabi Adam, Siti Hawa. Kemudian kuharap engkau bisa pulang kampung ke dalam surga. Ini loh para nabi, 124.000 nabi. Ini loh para rasul, 313 rasul. Ini loh kitab suci, sebarang map, peta-petanya. Dari mulai Injil, Zabur, Taurat. Ini loh orang soleh, pewaris para nabi dan rasul. Ini hidayah kuturunkan. Kemudian ini kesehatan. Ini rezeki. Ini kumpul dan orang-orang baik. Silakan setelah itu kau pilih yang mana. Kau yang menentukan. Kutunggu kau di pintu rahmat. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau ada kalimat kan begini nih. Ya memang udah takdirnya saya miskin kayaknya Ustaz. Bagaimana tahu kalau dia miskin? Karena dia miskin sekarang. Ya, bagaimana tahu kalau orang lain itu bisa kaya di depan saat itu ketika dia dalam keadaan menontonnya sedang miskin? Nah, karena dia miskin. Biasa kalau orang miskin tidak ada yang keluar. bisa mampu menyebut orang itu kecuali dia buruk sangkanya kepada. Kamu kok nggak kerja? Ah, buat apa lo udah miskin? Kau udah tahu kamu miskin? Kamu udah oleh Allah. Karena nggak tahu. 1 detik orang ke depan nggak ada yang tahu. 1 detik baik itu ajalnya, rezekinya. Itulah yang membuat Allah tuh maha gagah. Karena 1 detik ke depan Allah tidak pernah diketahui dia akan memberi apa. Masya Allah. Nah, saya sedikit ingin nambahin ya, Kimo. Ini ilustrasi dari kisah kalau nggak salah sahabat Rasulullah juga ya. Oke. Sayyidina Umar kalau tidak salah. Ketika akan melewati sebuah kampung, waktu itu kampung itu terkena musibah. Terjadilah perdebatan di antara sahabat. Ada yang sahabat satu lagi, ya udah masuk aja. Kan kalau takdirnya nggak kena ya nggak akan kena. Nah tapi kemudian ya sang khalifah bilang nggak bisa. Justru kita tidak ke sana. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan mengubah takdir dengan takdir yang baru. Ya. Nah artinya
Kan jadi gini loh, kalau kita ini kan suka dalam kondisi saat ini misalkan, udah apa sih, apa namanya corona segala macem, kok kalau nggak kena ya nggak kena aja kali gitu. Ya, jadi makanya ada pelajaran fikih, ada usul fikih, ada hadis, ada mustalah hadis, supaya kita paham mana yang harus bermain ilmu tauhidnya, mana yang harus bermain dengan ilmu syariatnya. Nah itu dia, Gitu loh. jangan kecampur Iya. campur aduk. Husnuzon harus ada, tawadu harus ada, yakin harus ada, cuma harus ditaruh di tempatnya. Itulah makanya butuh ilmu itu dalam setiap aspek kehidupan manusia, segala lapisan, supaya bisa pakai dalil sesuai dengan kondisi, bukan dalil sesuai dengan apalnya dia. Udah tahu nih orang batuk, ya pakai segala bekas minumnya diminum, itu namanya nyari penyakit. Contohnya begitu. Husnuzon tetap ada. Ada orang yang dengan menabrak sebuah kesalahan tuh, insya Allah lah nanti nggak apa-apa kan. Kalau memang dia lagi bagus, kalau Allah tentukan dia sakit, nggak akan dia sakit. Kenapa bisa sakit? Karena jalannya dibuka. Ya, secara ilmu kedokteran. Orang nggak minum yang bekas minum orang TBC aja yang bisa sakit dengan lewat yang lain. Ternyata dia minum, tabrak gitu loh. Jadi selama itu kelihatan di depan, ya kita dikasih ilmu. Ad-dararu yuzalu, itu usul fikih. Yang hilang itu, yang bahaya itu harus dihilangkan dulu, dihindari dulu. Darul mafasid khairum min jalbil masalih. Menghindari sebuah doror, sebuah bahaya itu lebih baik dia beramal soleh. Ini sholat. Tapi ternyata kalau nyampur banyak orang penyakit nggak ketahuan. Maka lebih baik minggir dulu. Sholatnya dikerjain. Tapi ngumpulnya enggak. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu loh. Termasuk keyakinan seseorang. Husnuzon. Allah insya Allah baiklah. Saya juga berdoa semalam. Tadi sebelum berangkat saya sholat tahajud, duha. Kemudian juga saya udah sedekah kok. Ya, insya Allah aman kok kita kalau masuk ke tempat orang corona, rumah sakit Wisma Atlet itu nggak usah pakai pelindung. Itu namanya bermasalah. Jadi kodoknya bisa jadi nggak ke sana. Cuma karena kelalaian, kemudian salah menggunakan dalil-dalil tersebut, dia tabrak. Akhirnya terjadilah sakit. Padahal ketentuan kodoknya tidak sakit. Kenapa dia sakit? Dia yang mencari masalah sendiri. Gitu. Allah giring dia untuk ke surga, dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih rezekinya. Tapi karena sebab syahwatnya lebih besar ketimbang imannya. Kenapa imannya sampai tipis? Karena ibadah tipis. Kenapa ibadahnya tipis? Karena ilmunya yang kurang. Sehingga dia menolak hidayah, dia besarkan hawa nafsu, amarah dan syahwatnya. Kemudian dikumpulnya dengan orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Dan dia asyik masuk di dalamnya, tergiring. Harus takdirnya, kodoknya surga. Dan berharap dia takdir eksekusi surga. Allah semua kasih perangkat ilmunya, kemudian rezekinya. Tapi karena syahwat lebih besar, akhirnya dia memilih jalan ke sebelah kiri, jalan menuju neraka gitu. Jadi pilihan itu ada pada kita. Silakan kau pilih yang mana. Gitu. Artinya bahwa takdir itu sendiri tidak 100%. Kalau tadi kan namanya kodok itu memang hak prerogatif ya Allah ya, yang menentukan ketetapannya. Nah kemudian menuju takdir tadi, disitulah ada campur tangan manusia yang untuk mengubah ataupun untuk mengarahkan kemana dia mau berangkat. Iya. Artinya bahwa Allah memberikan sebuah kesempatan, sebuah peluang ya kepada manusia untuk berkreasi, berimprovisasi gitu ya. Nah tapi improvisasinya inilah yang tadi seperti Kimo sampaikan, Allah pun menurunkan guidance-nya. Jadi boleh berimprovisasi selama improvisasi tersebut sesuai dengan syariat. Iya, makanya ada takdir mu'allaq tadi ya, yang takdir eksekusi kejadiannya itu Allah ikut berperan, tapi Allah memberikan setengah peran juga kepada manusia. Itulah dengan nama nasib. Ya, gitu. Ya. Kita mau hasilnya maksimal enggak? Ayo kumpul. Kita enggak pakai beli nasi pisang goreng yang tadi disebutkan juga bisa aja. Cuma kalau kita belinya misalnya di toko enggak semau yang kita mau. Ya, kita maunya yang begini, ternyata di toko ya sudah, itulah takdir Allah gitu loh. Meskipun jalannya tetap pakai tenaganya, napasnya, tapi dengan goreng sendiri apa segala macam, mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi kepiawaian daripada hasil maksimal dalam takdirnya Allah setelah ada kodoknya itu, dalam kodok dan takdir mu'allaq, manusia punya peran, tidak pada takdir dari kodok dan takdir mubram. Kalau mubram ini, yang manusia nggak bisa campur tangan. Seperti terjadinya musibah yang besar. Meskipun disebutkan doharol fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak kerusakan di darat, di lautan karena ulah manusia. Ya, itu karena sebab asbabul musabbab, asbabul akibah. Tapi pelaksananya Allah.
Kemudian ada yang memang Allah menggunakan tangan-tangan malaikat. Ya. Makanya suka disebutkan dalam Al-Quran inna nahnu. Ya, wa inna ilaihi. Berarti ada caranya. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan Allah yang menentukan mati. Kenapa sebutnya inna, enggak ini? Karena ada yang kerja malaikat. Malaikat maut, malaikat Israel bekerja, maut mencabut. Ada cabur tangan malaikat. Maka dikeluarkan sebut kalimat, kalau Allah sudah ngomongnya nahnu. Pertama, li ta'zim, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua, Allah membersamakan malaikat tetapi tidak membersamakan manusia. Kalau membersamakan manusia, itu yang berkaitan dengan kodok untuk diri manusia itu sendiri. Pilihannya dia mau kemana. Tapi kejadian-kejadian besar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kasus pandemi ini kan mengakibatkan banyaknya korban jiwa, banyak orang-orang yang meninggal. Nah, apakah seluruh orang-orang yang meninggal sekarang ini nih memang sudah tercatat bahwa dia akan meninggal di saat sekarang gitu atau saat kemarin? Karena ya mungkin ketika orang dihantui ketakutan, akhirnya mungkin kita itu terasuki oleh pemikiran, kalaulah kita bisa menangkal corona, pasti yang meninggal tidak akan sebanyak ini. Ya. Nah, ini kan kalau saya melihat ada sebuah kalimat yang seolah-olah tidak yakin bahwa yang meninggal pada saat ini memang sudah ketentuan Allah. Jadi seolah-olah Allah itu kecelek gitu. Gara-gara ada corona ya jadi banyak deh yang mati gitu loh. Nah, ini gimana kita melihat hal seperti ini? Ya, kalimat itu kan sebenarnya ironi. Kalimat yang menampar kesalahan manusia itu sendiri. Coba kalau nggak pakai kereta aja, pakainya jalan darat. Kereta sekarang lagi begini, nggak akan terjadi itu. Mana lagi banyak, lagi musibahnya orang meninggalnya. Itu ucapan aja. Betapa dia merasa sedih, bela sungkawa, kemudian juga seolah menyampaikan sisi manusia. Tapi kalau sudah bicara jodoh, rezeki, nasib, mati, dari mulai kualitasnya itu manusia ikut berperan. Tapi ketentuan dari volume, daripada waktu nggak bisa dirubah. Ya, tempat manusia menentukan. Tempat meninggal. Iya. Iya. Contoh kebiasaan gini, misalnya logika, meskipun sebenarnya gini. Orang biasa di masjid, musola, masjid, majelis, matinya sekitar itu. Pembalap rentan mati di arena balapan. Pendaki rentan mati di area pendakian. Penyelam rentan mati di area pendakian. Kalau yang terbang repot juga. Kebiasaan. Saya barusan mau ngomong kayak penceramah mati di atas panggung. Itu pengen gitu. Ternyata udah nyinggung kapten dulu. Nggak masalah. Karena memang nyari rezeki juga jihad kan. Karena gini, ketika kita misalkan. Dan bahkan orang ketika pesawat misalnya jatuh. Nah itu dia. Jaga dengan iman ya. Pesawat jatuh. Kita yang boleh, ya Allah kayak apa. Kasihan banget ya Allah. Menghadapi mati yang... Kata dia, bagaimana dengan orang yang di pesawat ketika dia ngerasain sebuah banyak dosa, kemudian 5 menit lagi kita akan jatuh para penumpang sekalian, apa yang dilakukan? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atubu ilaik, aku bertobat ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu terus, Allahu akbar, der, husnul khotimah. Maka kita tidak berharap, tapi beruntunglah mereka. Dari situ adalah diberikan. Gitu ya. Jadi keunikannya Allah adalah sampai pun ketentuan dari qadha, ketetapan Allah, kemudian sampai eksekusinya. Setiap orang berbeda-beda. Iya. Sebagaimana berbeda-bedanya muka manusia 8 miliar yang ada di muka bumi ini. Meskipun kembar tidak ada yang sama. Kalau muka aja meskipun kembar nggak ada yang sama. Bagaimana dengan nasib, bagaimana dengan ketetapan qadha, bagaimana dengan takdir eksekusinya dari Allah, mu'allaq dan mubram, ya juga daripada volume serta kualitas itu sangat berbeda. Maka agama memberikan konteks ketentuan pada rukun iman. Percaya pada qadha dan qadar. Percaya pada ketetapan Allah dari zaman ajali. Dan percaya mengimani kepada eksekusi terjadinya qadha. Sebab kalau dibuat rumus retorikanya nggak ada catatannya. Maka cuma iman. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika orang menyebutkan bagaimana bisa sepertiga malam, ya sampai ke sana diceritakan berapa pintu, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ngelihat ini segala macam, selesai nggak nyambung. Maka minimal kita retorikanya adalah bahwa ketetapan Allah itu mutlak,
Karena sebab Allah Maha Kuasa, Ya. ketentuan takdirnya adalah mutlak hak prerogatif Allah yang tidak bisa dicolek-colek. Kita sebab tawaduknya Allah, ya, merendah hati padahal dia maha gagah. Dikasih kesempatan kita untuk kamu mau pilih kuenya mau enak enggak terserah kamu. Yang jelas nanti jam 5 kamu makan kue gitu loh. Oh, Masya Allah. Nah, ini tadi soal sedikit lagi Kimo, soal tempat kematian. Artinya begini, orang tuh sering kali ucap aja, coba kalau dia nggak naik pesawat, mungkin dia tidak akan meninggal di sana. Nah, boleh nggak misalkan kita itu berpikiran seperti ini, kalaulah dia memang meninggalnya pada saat pesawat itu, detik pesawat itu meledak, kalau dia tidak ikut di pesawat itu, kalau memang sudah ajal, dia kan bisa aja meninggal tidak di pesawat, tapi di tempat lain. Iya. Kemungkinan bisa terjadi. Bisa seperti itu ya. Kalau sudah ketentuan begitu, bisa terjadi. Gitu loh. Kita ngomong begitu tuh sebenarnya bukan lagi ngoreksi Allah. Gitu. Sedang mengambil hikmah. Iya. Coba kalau gak ini mah, lagi mikir. Ada bagusnya. Yang jelek tuh udah ngomong gitu terus, aduh Allah ada aja. Ya. Dan juga gini, kayak kemarin saya ada sedikit agak terganggu dengan sebuah kalimat ya. Ketika mohon maaf tuh kemarin sempat terjadi yang tabrakan Pak. Yang truk nyelonong di mana? Kalimantan ya? Di Banjarmasin atau di Balikpapan. Kemudian ada sebuah orang saya tidak yakin kalau itu adalah orang itu sendiri yang berbicara, yang mengalami peristiwa. Ada satu ungkapan yang sampai dia bilang, iya loh, ya kan, saya alhamdulillah tidak lecet, hanya lecet sedikit, sementara banyak orang yang patah ininya meninggal. Menurut saya kalimat ini agak aneh sebenarnya. Dia seperti di satu sisi dia alhamdulillah, tapi di sisi lain dia kemudian merasakan memperlihatkan seolah-olah dirinya itu oke nih gua nih diselamatin deh, yang lain tuh pada mati, pada patah-patah. Jadi terkadang kalimat-kalimat ini menurut saya itu ada yang membuat malah kita menjadi miris gitu. Ya, itulah kembali kepada ilmu. Kalau kita mengoreksinya orang yang memang sedang menjelaskan ilmu, maka itu juga bagian ilmu. Tapi kalau yang bicara orang awam, maka fungsi kita duduk di sini untuk menyampaikan gitu loh. Jodoh, rezeki, nasib, mati ini adalah takdir mu'allak yang manusia ikut berkecimpung di situ. Gitu loh. Meskipun tadi waktu Allah menentukan, tempat manusia milih sendiri. Tapi juga ya Allah punya peran, manusia juga punya peran. Contoh, ketika umat Nabi Sulaiman ngaji di majlis Nabi Sulaiman sedang jelasin, maka si muridnya Nabi Sulaiman itu nengok sebelah kiri, ternyata di ruangan tuh ada laki-laki berwajah seram, merah, mata melotot, kemudian juga alis tebal, menatapnya nggak berkedip. Ketakutan nih jamaah atau muridnya Sulaiman ini, Nabi Sulaiman. Selesai ngajar, Nabi samperin, wahai rajaku tadi, saat aku mendengarkan kau mengajar, aku lihat ada seorang laki-laki di pojokan, serem mukanya, matanya melotot, menatapku tak berkedip. Siapakah dia? Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, Malikal Maut. Makin gemeteran dia dong. Loh, mau ngapain? Mencabut nyawamu mungkin. Oh jangan, aku belum siap. Kau kan raja dan nabi yang bisa memindahkan serta mengatur angin. Bisa nggak pindahkan aku ke tempat yang jauh? Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Ditiup tuh orang itu, pindah ke negeri Sebang. Sampai sana Malaikat Maut udah nungguin. Cabut. Ya dicabut. Setelah nyabut, Malaikat Maut hampiri Nabi Sulaiman. Sulaiman, ya wahai Israel, thank you very much. Terima kasih. Kok terima kasih? Aku ini diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa si fulan. Di negeri seberang. Aku cari nggak ada. Karena sebentar lagi. Aku lihat ternyata ada di majlis itu. Aku liatin. Ini bukan. Ini bukan. Kau pindahkan ke sana. Aku cabut. Jadi menghampiri takdir ya. Jadi ada yang memang waktu ditentukan oleh Allah. Ada yang tempat ditentukan oleh Allah juga ditentukan oleh manusia itu sendiri. Contoh lagi. Itu pada kematian. Jodoh, rezeki, nasib, mati. Sekarang masalah jodoh. Contoh lagi. Ada seorang anak muda, dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah usiaku 27 tahun, aku belum menikah, belum punya jodoh, belum punya juga seseorang di hati. Aku niat sedekah ya Allah. Ya. Untuk jodohku yang solehah, amin, sedekah. Tiap hari, sebulan, 2 bulan, udah setahun ternyata belum ketemu juga.
Gitu. Iya. Harapan dia kerjanya di pabrik. Kerjanya di pabrik, di perusahaan, di dalam sebuah tempat yang begitu itu aja. Tapi doanya apa? Ya Allah, cari yang solehah. Apapun itu yang penting solehah. Gitu loh. Nah, doanya menentukan yang terbaik, sedekahnya memberikan kesolehan itu. Suatu saat dia capek lelah. Hari ini tahun ketiga aku berdoa untuk minta jodoh ya Allah. Mungkin aku perlu sesuatu yang besar. Gaji bulan ini, besok aku ambil, kemudian aku serahkan semua ke masjid. Untuk membeli jodoh solehaku. Habis diambil gajinya, kemudian sedekah. Pulang dia dari kantor, ya di tengah jalan, tabrakan bro. Wah, masuk rumah sakit. Iya. Di rumah sakit dia berdoa, ya Allah aku kan mintanya jodoh, kenapa tabrakan? Iya. Apa sebenarnya kesannya ya? Dirawat tuh Pak Andri. Iya. Dirawat, ya ketemu perawat, cek 2 hari sekali, 3 hari dokter. Yang tapi sebulan dekat sama dokter, pulang nikah dia sama dokter. Sedekah dia menuntunnya kepada kesolehan jodohnya, doanya dia memberikan tempat meskipun bukan di tempat asalnya. Ya. Jadi tidak akan dia datang sendiri, butuh pergerakan manusia. Maka jodoh, rezeki, nasib, mati itu takdir mu'allak yang manusia ikut serta di dalamnya. Tapi kalau sudah sesuatu yang mubram, yang nggak punya manusia itu punya ketentuan. Ya. Tadi coba diulangi lagi, doa adalah apa, sedekah adalah apa tadi? Doa adalah menentukan dia mengarahkan pada sesuatu yang baik. Mendengar sesuatu yang karena baik. Karena ad-du'a'u huwa tolabul adna ilal a'la, wal amru huwa tolabul a'la ilal adna. Doa itu permintaan dari bawah ke atas, sementara perintah permintaan dari atas ke bawah. Sementara sedekahnya ya, membimbing dia mendapatkan bisa tidak hanya terbaik, bahkan pada yang soleh. Nah, jadi udah terjawab ya Kapten. Ini Kapten tadi nanya nih, gitu. Bagaimana? Apakah takdir bisa berubah dengan banyak berdoa? Emang lagi pengen apa sih sebenarnya? mana tembok nempel lagi. Masya Allah. Nah, terus gini Gimo. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah takdir itu sesuai? Artinya saat dia bunuh diri memang pada saat itu dia takdir meninggalnya. Kenapa orang yang bunuh diri itu dosanya sangat besar? Karena dia memaksakan Allah untuk merubah qada. Gitu loh. Qada itu ketentuan Allah. Tapi kalaupun ternyata mati, karena Allah tentukan takdir itu. Qadanya, ketentuannya dia umur 70 tahun. Iya, betul. Kemudian ternyata kurang iman, dia ikuti hawa nafsunya, nafsu amarah dan syahwatnya. Kemudian dia hilangkan Allah. Karena orang yang putus asa itu dosanya lebih besar daripada orang yang musyrik. Orang yang musyrik Pak, itu masih ada Allahnya cuma diduakan. Tapi orang yang putus asa, dia meniadakan Tuhan. Makanya dosa musyrik itu masih bisa diampuni kalau dia taubat. Tapi orang putus asa, latai asmir rohila, itu lebih parah lagi. Maka orang yang bunuh diri, itu kan sebut putus asa. Dosanya berlipat-lipat. Jangankan bunuh diri, dia berantem dengan orang. Yang satu mukul, ya, yang satu lagi juga ikut mukul. Kemudian yang satu mati, yang satu hidup. Disebutkan dalam hadis, al-qatil wal maktu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Loh, kok yang dibunuh neraka juga? Iya, keduluan aja. Gitu. Nah, walaupun itu dosanya besar. Walaupun yang membunuh kan masih bisa minta ampun sebenarnya, masih ada waktu lah. Kalau sudah marah begitu kan. Kalau sudah marah orang, hilang setengah akalnya. Ya, bisa jadi dia akan membunuh juga kalau nggak keduluan. Karena keduluan aja dia mati gitu. Nah, artinya orang yang saling bunuh aja marah, apalagi membunuh diri sendiri. Yang orang lain membela diri, dia kalau malah menghancurkan diri. La taqtulu mahramallah, jangan kau membunuh sesuatu yang sudah Allah sucikan. Bunuh diri. Maka yang dibetot oleh dia adalah qada. Qadanya di usia sekian. Ya, takdirnya jadi berubah. Kenapa? Karena manusia ini dia putus asa, dia membetot merubah takdir itu dengan kematian dirinya. Kita nih misalnya usia misalnya kita 90 tahun misalnya, amin. Umur. Sekarang, ini gimana? Ya enggak apa, kita akan terus selamanya kita zoom di sini insya Allah. Sampai kita yang keribut enggak hanya ini, ambil mikling juga yang keribut. Kemudian kita ambil pisau bro. Ya, ambil pisau, enggak lama terus kita potong. Potong sekarang kita bisa juga. Iya. Itu ngebetot Allah. Oleh karena itu kita semua.
Iya, iya. Makanya enggak, ini perlu kita sampaikan Kimo, karena terus terang dalam situasi yang sulit sekarang ini. Kalau kita lihat itu tingkat bunuh diri itu semakin tinggi ya Pak ya. Ya. Kenapa? Karena orang putus asa. Iya kan? Beban kehidupan berat. Sementara pekerjaan tidak jelas. Iya kan? Kemudian juga omongan-omongan orang lain dan sebagainya. Nah, menyebabkan fungsi agama itu. Iya. Ya. Dibukakan jalan menjadi pagar. Namanya pagar nih. Kan nggak ada yang pagar tuh sisi kanan dan kiri itu nempel. Pasti direnggangkan untuk memagari sebuah tempat atau lokasi supaya terjaga. Tapi orang yang berada dalam pagar ketika berjalan, dia nggak bisa lurus. Pasti ke kanan kiri. Selama masih dalam koridor agama, Allah masih mengampuni. Tapi kalau sudah keluar dari pagar itulah. Makanya ad-dinu aklun la dina illa laman aklalah. Agama itu bagi orang berakal, tidak wajib beragama bagi orang yang punya akal. Termasuk orang yang dia asik dengan urusan dunia sampai kemudian hubud dunia, kemudian dia sampai hilang akalnya, merasa sudah dalam posisi yang aman dan nyaman, maka sudah gila. Agama tidak akan bisa diterima oleh dia. Masya Allah. Gitu. Karena gini Kimo, ada sebuah fakta ya, ini sempat sebuah peristiwa ini mengagetkan banyak orang. Jadi ada orang yang dipandang dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang taat, orang yang soleh. Tapi kemudian meninggalnya bunuh diri. Nah akhirnya orang kan bertanya, di mana letak kesolehannya selama ini? Apa efek dari ibadah yang dilakukan selama ini? Toh ujung-ujungnya kemudian dia bunuh diri. Nah, kalau kita melihat sepintas, seolah-olah ibadah seperti yang Kimo sampaikan tadi, yang benteng kanan kiri itu, ya tidak kuasa menolak ya dorongan depresi yang ada pada dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan bunuh diri tadi. Iya. Kita paham bahwa yang punya masalah seperti dia kan tidak hanya dia. Iya. Kira-kira dari 8 miliar manusia itu yang bermasalah seperti dia cuma dia apa ada lagi yang lain? Nah, karena orang yang punya masalah pasti merasakan masalahnya berat. Iya. Jadi permasalahan anggaplah dengan kasus yang sama tapi frekuensi muatannya berbeda. Iya. Yang mengalami seperti itu kira-kira hanya dia atau banyak? Banyak. Dan kenapa yang lain tidak melakukan seperti dia? Nah itu dia. Enggak berdasarkan ini penelitian, katanya nih kalau salah saya pernah baca literasinya itu, bahwa hampir semua orang itu pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri ketika mengalami sebuah depresi. Saya nggak tahu Bapak pernah nggak terbersit nggak? Pertanyaannya adalah survei dan observasi di manakah itu kan? Artinya bacaan yang kita terima itu pada orang yang beriman, mau di belahan bumi manapun tidak akan berlaku. Karena tidak ada kamus pada kita. Itulah kembali kepada pola syukur dan sabar. Karena orang merasa ketika kerjanya hilang, kiamat. Merasa ketika istrinya pergi, kiamat. Nggak ada urusan. Karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya mertua, nggak punya orang tua, nggak punya sahabat, punya teman, nggak punya handai tolan. Kita masih punya Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetap harus berucap alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Bagaimana bisa orang yang punya rumah 3 lantai, bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, kok bisa mati? Syukur, sabar hilang. Ketentuan Allahnya kasih umur panjang, hidayahnya diturun, rezekinya juga berlimpah. Kenapa sampai dia menyelesaikan urusan dunia? Sementara mati itu hanya pintu. Mati itu hanya air. Al-mautu ma'un wa kullu nasi syaribu wal mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Mati itu air, setiap orang meminumnya. Mati itu pintu, setiap orang memasukinya. Apakah dengan mati selesai? Justru dengan mati dia akan membuka kehidupan yang baru. Kenapa bisa begitu? Ilmu membimbing dia. Gitu. Iya. Nah inilah pentingnya kita tuh berkumpul seperti ini Pak. Dan juga di jamaah Zoom ya, artinya bahwa jangan pernah merasa bahwa permasalahan itu hanyalah milik Anda sendiri. Ya kan, bahwa inilah gunanya kita itu bersama-sama bersaudara. Kan katanya setiap muslim itu bersaudara, betul nggak? Di barat kita itu di barat satu tubuh. Kalau ada satu tubuh bagian kita yang sakit, maka kita akan merasa sakit. Contoh Pak, kalau nggak percaya, coba itu pintu jepit jempol kita. Atau pernah nggak kita kejepit jempol di pintu? Begitu terjepit, apa reaksi kita? Yang pertama kita mengucapkan, ya Allah. Itu bagus tuh. Mata keluar air. Mata keluar air. Kemudian ada ucapan, otak memerintahkan apa coba? Tangan kiri untuk langsung. Iya, untuk mengambil obat. Mengambil obat merah.
Di tangan yang satu lagi menata obat itu untuk memberikan kepada tangan yang lain. Nah ini adalah sebuah kerjasama koordinasi. Mungkin nggak misalkan nih di antara bapak ada yang kejepit tangannya. Kemudian pas kejepit kita liatin, rasain lo, emang enak. Rasain lo jempol, mungkin nggak gitu? Gila Pak. Ini barangkali yang hilang. Artinya ketika kita bicara takdir, walaupun dia agak melenceng ya, artinya kita sudah membicarakan solusi sebenarnya Kim. Bagaimana supaya orang itu merasakan bahwa takdir itu adalah sesuatu yang nikmat. Ternyata perlu ilmu, perlu persaudaraan. Mengubah takdir dengan takdir. Doa bagian daripada perjalanan mengumpulkan nasib yang baik. Ikhtiar, tawakal, husnuzon, syukur, sabar, dan 70 cabang iman. Kemudian, apalah dalam rangka manusia menentukan nasibnya sendiri. Karena ada setengah yang diberikan hak oleh Allah dalam takdir mu'allak tersebut. Ketika terjadi, maka sempurnalah daripada takdir Allah yang mubram. Ya, mu'allak dan mubram ini ketentuan Allah. Maka kalau ilmu yang syariat saja, seperti sholat, puasa, zakat, haji saja butuh ilmunya nggak berhenti. Nah, sementara urusan seperti mengucapkan takdir itu sudah bicara tauhid. Mainannya di hakikat, mainnya di ma'rifat. Pasti sudah bermain dengan syariat yang penuh, juga dengan iman yang penuh. Nggak akan bisa sampai ke sana kalau tidak runut dari pada syariatnya. Maka ada diucapkan, sempurnanya syariat akan sempurnanya marifat. Sempurnanya marifat juga akan sempurnanya syariat. Semakin sempurna marifatnya, semakin hebat dia sujudnya. Nabi makin hebat marifatnya, makin lama dia sujudnya. Makin banyak sedekahnya, ya, makin banyak dia tahajudnya. Sekarang banyak orang yang dia merasa sudah naik di level torikat, hakikat, malah berhenti dia sholat. Seperti satu kelompok yang kita sebutkan sangat jauh lah, ya. Allah mengajariku udah cukup. Apalagi ditambah ternyata ekonominya baik sehingga menjadi besar kepalanya. Aku tidak seperti kalian. Malah mereka kalau nyebut kita itu adalah hei orang bumi. Waduh masih capek aja begitu bilang. Padahal dia masih di bumi juga. Dia sama-sama tinggal di bumi ngerasa imannya udah di langit. Ya, kita menyebut dia, weh orang planet. Gimana coba kan pasti marah gitu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, iman bermain. Iya. Ada rukun Islam, rukun iman yang keberapa? Percaya pada qada dan qadar itu yang keenam. Karena pada saat itu manusia sudah setelah kita mikir seperti ini mainan syariat nih. Ya, di bawah bimbingan ilmu. Kemudian kita berobservasi, survei, kemudian diskusi, munakosa. Pada ujungnya ketika pada titik mentok, iman kita bermain. Itu bagian daripada qada dan qadar Allah yang harus kita terima. Ketika pada logika kita sudah nggak main, maka bermainlah di sini. Sebagaimana kita sering nyampein. Kalau sudah bicara urusan dunia pakai leher ke atas. Tapi kalau sudah bicara jodoh, rezeki, nasib, mati, gantung tuh kepalanya. Karena kita hanya bermain di dalam dada dengan iman. Nah permasalahannya Kimo, al-imanu yazidu wala yanqus. Iman itu kan fluktuatif. Ya, artinya tidak stabil, tidak konstan. Nah terkadang kalau imannya lagi mantep, ya berbagai macam permasalahan itu kayaknya enteng Pak. Tapi kalau imannya lagi kacau nih, ya ada permasalahan itu kayak bawaannya udah sumpek aja, sedih mulu, ya kan? Jadi seolah-olah menyendiri, merasa tidak ada yang memperhatikan. Nah ini gimana kemudian kita berselancar di antara iman yang kemudian naik dan turun, sementara takdir Allah itu kan terus. Barat tadi kita tuh menghampiri takdir Allah. Kita pengen bahwa takdir kita itu adalah berakhir dengan sebuah takdir yang terbaik. Ya, gitu. Jadi banyak poin sebenarnya. Seperti halnya mobil lah kemarin kita sampaikan. Ya, mobil bisa jalan kan butuh rem, gas, kopling, persneling, kemudian juga AC, kemudian sen kanan kiri, wiper, kemudian juga segala macam. Maka menuju ke kesolehan kebaikan itu kita butuh percaya kepada qada qadar, kita butuh juga kepada yakin, kita butuh juga pada syariat sholat, kita butuh juga pada ilmu, kita butuh juga pada keimanan, kita butuh juga pada husnuzon. Ya, satu kurang semua bagaimana mobil tadi. Kalau manusia aja bisa membuat sesuatu yang berbeda kemudian jalan satu armada, apalagi Allah. Nah, kita yang diminta apa? Seperti tadi ucapan, kenapa sih iman? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang. Iman bertambah karena ibadah yang baik. Ibadah bisa bertambah karena biasanya manusia dalam keadaan sedang sulit. Iman turun karena ibadah turun. Jadi yang mempengaruhi iman itu ibadah.
Ibadah naik karena ibadah yang naik. Ibadah kenapa bisa naik? Karena dunianya sedang sedikit. Gitu loh. Iman bisa turun ya karena ibadahnya turun. Kenapa ibadah turun? Dunianya sedang banyak. Contoh, orang berdoa ketika ada tagihan, kemudian di dompet kosong, saldo juga kering, di masjid dia doa. Kira-kira doanya khusyuk enggak? Khusyuk, ya Allah. Pakai banget lagi, amin banget ya Allah. Gitu. Allah ya Allah, kalau rezeki saya diturunkan di langit, apabila di langit turunin ngapa? Kalau di bumi keluarin ngapa? Kalau jauh deketin ngapa? Kalau haram suciin ngapa? Apa kata Allah? Iya ngapa? Begitu. Karena apa? Karena sedang susah. Tapi kita lagi doa di masjid. Ya, sebelum ke masjid, telepon dari teman, bro, udah gue kirim ya, dilihat cek, masuk 50 juta. Itu di depan Ustadz doa ambil nangis, dia anteng aja, amin, amin, amin. Kenapa? Karena doa aja udah kejawab kayaknya. Maka pantas kita hidup tuh dikasih senang, susah, lapang, sempit dalam rangka supaya ibadah kita tuh tetap balik dan ujungnya iman bisa terus berkembang. Karena memang begitu. Para nabi menuju kiamat imannya makin naik, ya kan? Para setan, iblis menuju kiamat imannya makin turun. Sementara malaikat tuh imannya menuju kiamat stabil aja dia. Kita ini manusia biasa. Jin juga sama. Imannya naik, imannya turun sesuai dengan kualitas ibadah. Dan ibadah akan menentukan iman, menumbuhkan iman tergantung ilmunya. Kembali lagi, ilmu dan majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, kalau ada yang ingin bertanya silakan nih kita buka session pertanyaan yang berada di Zoom juga, jamaah Zoom kami persilahkan. Dan tema kita ini Bapak Ibu sekalian, kemarin kita bicara tentang hati yang jadi rajanya, ya pongkol atau dasar manusia hidup. Ya. Sekarang bicara dengan pangkal dari ketentuan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Masya Allah. Manusia tidak akan bisa lepas dari takdir, sebagaimana ruh yang ada di tubuh manusia itu pasti akan keluar. Ya, alhamdulillah nih sudah banyak yang bergabung. Makassar masih tetap ini Pak Latif bersama teman-teman Arematea. Di sini ada Bang Iwan ini, Sekjen Arematea juga berada di sini. Kamera bisa di zoom. Siapa ada yang bertanya? Oh ya. Oke, Pak Andri. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema malam ini kalau bagi saya sangat menarik sekali dan sangat berat lah. Yang pertama adalah saya pernah membaca suatu literasi bahwa yang namanya hidup atau usia atau kematian, lalu jodoh dan rezeki itu adalah sudah dicatatkan di Lauh Mahfudz. Dan itu merupakan adalah disimpan di dalam safety box-nya Allah. Ya. Nah ini sangat menarik dalam konteks ketiga-tiganya saya akan bertanya tadi adalah bahwa konteks kekinian bahwa COVID kalau katakanlah seseorang tersebut akan wafat di catatannya Allah, katakanlah umur 65 tahun, lalu dia dengan mengabaikan prokes saat ini, toh juga usia gue itu qadarullah gitu. Kalau jargon sekarang kan banyak orang bilang qadarullah. Nah itu bagaimana menyikapinya. Lalu yang kedua adalah masalah konteks rezeki. Konteks rezeki ini yang kayak tadi Ustadz Edward katakan adalah bahwa nih hidupku miskin-miskin aja, kan gitu. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kata miskin, tapi cukup. Jadi bahwa yang dikatakan di sini adalah bahwa seseorang nama katakanlah si Fulan dengan rezeki 10. Toh gapaiannya pencapaiannya hanya 1. Artinya bahwa si Fulan ini masih memiliki hak rezekinya itu adalah 9. Bagaimana caranya kita untuk bisa menggapai itu? Yang ketiga adalah konteks jodoh. Ingetin bro. Ya. Nah jodoh di sini adalah bahwa adanya perceraian. Apakah itu merupakan itu merupakan qadarullah itu dalam arti udah dicatatkan di Lauh Mahfudz merupakan kodok ya Ustadz ya. Tapi dalam perjalanannya ternyata berpisah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Andi yang pertama, sebenarnya sebelum dijawab udah jawab sendiri sama Ustadz Guswar. Kalau dia tahu
umur 65 mati, prokes juga mati aja. Pertanyaannya, apa dia tahu umur yang main 65? Kan itu doang. Karena sebab orang tidak ada yang tahu 1 detik ke depan, sementara pemerintahnya menentukan demikian. Dalam Al-Quran disebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana peraturan ketika sedang mengalami musibah namanya wabah. Ya kan? Kemudian hadis juga menyebutkan. Kemudian juga dalam usul fikih disebutkan, ya, menghindari masalah demi kebaikan itu lebih aula. Ad-dararu yuzalu, kemudian ad-daruratu tubilu mahdurat. Itu tentukan. Sementara pemerintah menyebutkan prokes. Ketika kita ngikutin, meninggal juga, itu adalah ketentuan Allah. Dan dia mati dalam keadaan baik. Karena mengikuti 3 perintah tadi, Allah, Nabi, dan pemerintah. Ketika tidak, mati juga. Cuma pertanyaannya adalah, dia mau mati dalam keadaan sesuai maunya Allah, dengan mengikuti apa yang sudah disampaikan, atau mau mengikuti apa yang dia mau. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, jawaban saya yang pertama, menjawab lagi yang ketiga dulu sekarang. Apakah yang kita mau itu harus sesuai dengan eksekusinya Allah? Allah mendengar apa yang kita mau, tapi Allah memberi apa yang kita butuh. Kalau tadi jatahnya 10, ternyata 1. Ya, apakah harus 10? Ini yang kedua nih. Tadi pertanyaan yang kedua ya? Yang kedua ya, langsung ya berarti ya? Ya. Ntar bicara rezeki. Kata Allahnya, kau mintalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Ya, minta kau kepadaku, pastikan ku beri. Tidak ada doa yang ditolak, semua doa dijabah oleh Allah. Kalau ternyata setelah berdoa, dari 10 hanya 1, bagaimana dengan 9? Bisa jadi tetap dijabah. Ada 4 cara Allah menjawab doa. Yang pertama, ada orang doa sekarang, besok dijabah. Doa tahun ini, tahun besok dijabah. Doa tahun ini, 2 tahun dijabah. Doanya siapa? Duaus sholihin. Dan Allah tahu. Kemudian ada orang berdoa saat ini. Besok, lusa, mati bro. Mati dia. Ternyata nongol anaknya. Anaknya dalam keadaan berlimpah. Jadi Allah nggak kasih dia tapi kepada anaknya. Makanya seorang anak tuh yang punya dia kelebihan, rezeki, kelapangan dalam pangkat jabatan. Dia harus berterima kasih kepada, bisa jadi bukan karena kerja dia. Karena sebab orang tuanya dulu pernah mendoakan, kemudian diijabah kepada dia. Yang ketiga, ada orang berdoa sekarang. Tua muda mati, nongol anak cucu tua muda mati, kiamat. Ya. Dan orang ketika sedang bingung di padang mahsyar, fiomin layan fa'malun walabanun. Di hari nggak manfaat anak, istri, tetangga, saudara, semuanya nggak manfaat. Bingung dia. Ini hari apa ini? Datang sekelompok tentara atau gerombolan nih mendatangi dia. Brok, 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 brok. Kita nanya, siapa kalian mendatangi dalam kebingungan? Ketuanya ngomong, kami adalah kumpulan doa yang pernah kau sampaikan di dunia. Allah ijabah saat ini untuk menolongmu dalam kebingungan. Masya Allah. Yang keempat, doa berbentuk hikmah. Minta kaya dikasih cukup. Ya. Minta sehat dikasih sakit. Allah lebih tahu. Gitu. Makanya ada perintah syukur dan sabar. Supaya Allah ya melihat kita ini mau syukur nggak dengan apa. Karena bisa jadi orang ini mintanya 10. Dikasihnya 5. Yang 5-nya lagi dibentukkan dalam hal yang lain. Minta rezekinya ternyata 10 miliar. Ya, dikasih cuma 3 miliar. Ternyata 7 miliar itu dikasih lipat daripada sehat, berkah, kemudian anak yang soleh, taat bakti, birrul walidain pada orang tuanya, kemudian teman-teman yang baik, itu lebih hebat daripada 7 miliar. Yang ketiga tentang jodoh. Ya. Ya. Contoh, bisa jadi si A sama si B ini sebenarnya jodoh. Tapi terkadang manusia merusak. Contoh, loh ente bukannya katanya akhir tahun ini mau nikah. Kemana-mana udah bawa pacar. Nggak jadi, nggak jodoh kali. Gimana ceritanya nggak jodoh? Tatanan untuk mencari jodoh. Arba'ata khisalin. Li jamaliha wali maliha. Ya, kemudian wali nasabiha wali dinia fadzar bidzatiddin. Carilah jodoh oleh engkau 4. Wanita dinikahi karena sebab 4. 1, karena gantengnya, nasabnya, kemudian juga karena hartanya, dan karena agamanya. Fadzar bidzatiddin. Dari 4 itu pilih yang keempat untuk agama. Ya. Artinya apa? Bisa jadi dijodohkan oleh Allah si A dan si B. Cuma karena nggak ngikutin caranya Allah. Sering ketemu padahal belum halal misalnya. Kemudian ternyata ya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian melakukan hal-hal yang mungkin keras segala macam. Belum sampai di titik A untuk bisa tereksekusi ijab dan qabul, dia melakukan kesalahan. Allah melihat
al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibun lit thayyibin. Fama ulaika mubarrauna mimma yaf'alun. Wanita yang baik untuk perempuan, untuk laki-laki yang baik, laki-laki baik untuk perempuannya. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan. Dan Allah yang menentukan itu. Gitu. Jadi sebenarnya jodoh. Kenapa bisa putus? Kenapa nggak sampai nikah? Karena kita yang menyalahkan. Menuju pernikahan, cara kita sesuai dengan maunya Allah nggak? Ketika ada satu hal saja, apalagi banyak, tidak sesuai dengan maunya Allah, terjadi pernikahan. Berarti kita menentukan takdir sendiri setelah ada ketetapan qada dari Allah. Harusnya baik, hidayahnya dikasih, rezekinya dikasih, supaya jalannya di kanan. Ternyata kita main tabrak-tabrak. Belum melamar, sekalinya melamar merasa sudah seperti halal, kemudian ternyata, ayo terus. Allah ngelihat, ini yang satu baik. Yang satu lagi nggak baik, gara-gara satu ini bahaya, maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat kesalahan dia, gitu loh. Nah terus kemudian sampai akhirnya kemudian dia bercerai, apakah juga itu merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya, Ini bahwa takdir. dia bakalan begitu menikah akan cerai gitu? Kan tadi disampaikan bahwa jodoh, rezeki, nasib, mati itu adalah takdir mu'allak yang manusia ikut berperan di dalamnya. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan, kita tidak bisa menyalahkan Allah. Bisa jadi ada kesalahan kita. Ya. Berbeda dengan orang yang sudah di sebelah kanan. Itu mutlak karena memang Allah menentukan dia baik. Makanya kembali kepada pemahaman ilmu. Karena ilmu tadi yang menentukan iman. Nah, iman tadi akan menentukan eksekusi takdir atas kodonya dia itu sesuai dengan kodonya apa tidak. Gitu. Artinya begini Kimo, mungkin nggak misalkan ya kita bicara mengenai jodoh nih. Bahwa sebenarnya Allah itu memberikan jodoh itu bermacam-macam. Kalau dia baik, maka dia akan ketemu yang ini. Kalau dia jelek, maka dia akan ketemu dengan ini. Kalau dia biasa-biasa aja, akan ketemu dengan ini. Nah, apakah bahwa pilihan-pilihan tersebut terbuka memang, sudah maksudnya ada campur tangan manusia, tapi sebenarnya apapun campur tangan manusia yang terjadi, bahwa Allah sudah menentukan kalau dia baik ketemu sama ini, kalau dia jelek ketemu sama ini. Kayak begitu gak sebenarnya logikanya? Ada choice-nya. Bahkan lebih hebat dari perhitungan manusia. Kita lihat, Pak, kenapa film Hollywood itu ya selalu hebat. Kenapa film Hollywood itu perjalanannya selalu hebat. Meskipun ujungnya kita sering ditebak. Sering ujungnya kita bisa tebak. Itu sutradaranya manusia. Bagaimana kalau sutradaranya Allah? Gitu. Kita terpesona ya. Kalau kita merasa diri kita sudah baik, ternyata ada kawan kita pergi dan mengkhianati. Satu sisi sedih, sisi manusianya. Tapi sisi lain kita bersyukur bahwa Allah mungkin sedang mempersiapkan jodoh atau teman yang lebih baik. Gitu. Masya Allah. Jadi ketika kita ngerasa saya sudah baik kok, saya sudah ngurus. Kalaupun ternyata teman saya masih bisa melihat, oh kita introspeksi, bisa jadi saya ada kesalahan. Jadi perpisahan di antara teman, perceraian di antara suami istri itu, Allah sudah menentukan jodoh. Tapi bisa jadi berpisah, karena ternyata kitanya sudah baik, sebelah kita misalnya nggak baik. Di situ dialah Allah akan membesarkan dia. Pisahnya tetap ketentuan Allah. Tapi jalan untuk menuju pisahnya karena sebab kita yang menjalaninya gitu loh. Artinya ada peluang juga kalau dia masih sanggup bertahan tetap tidak berpisah begitu. Makanya tadi manusia yang tidak menghadap kepada Allah pada mengambil sebuah keputusan disebutkan sombonglah dia. Tapi ketika sudah mau berpisah kemudian istikharahnya seperti istikharahnya dengan tuntutan gitu. Setelah berapa hari ya Allah makin kuat. Karena orang menjawab istikharah tidak harus dari mimpi. Jadi kalau disakiti mungkin perlu bertahan ya. Meski kau sering sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Kita dari tadi tegang nih temanya nih. Dari tadi tegang. Jadi kalau ada yang tersakiti, jangan cepat-cepat mengucapkan kata pisah, Pak. Ingatlah lagu tadi gitu ya. Oke. Ini Abang Mara nanya ini. Ini apa nih? Kan takdir cerai itu kan dibenci Allah. Apakah kemudian ketika pilihannya adalah bercerai artinya kita dibenci gitu? Dan dibencinya kayak gimana sih? Kalau kita sudah memenuhi hak-hak yang seharusnya. Kemudian nasihat, apalagi di Indonesia kan sebenarnya hukum ada hukum kompilasi. Ya, dari mulai waris, kemudian juga dari mulai pembagian segala macam itu pemerintah kita tuh sangat membela wanita lah. Ya, dan itu juga lah yang menjadi
bumerang juga bagi wanita karena sebab merasa ada hak kompilasi itu, ada hukum kompilasi, akhirnya jadi teledor. Kullu ma kathura rakhusa, setiap yang banyak ya lebih banyak fasilitas itu kadang jadi murah akhirnya tidak dihargai. Nah, saya menyampaikan ini bahwa abghadul halal indallah ya tolong. Sesuatu yang halal dari Allah tapi Allah murka adalah perceraian. Tapi ketika ternyata dinasihati sudah, apalagi kalau yang bermasalahnya itu ada misalnya seorang istri, suami sudah memenuhi. Dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib disebutkan bagaimana cara kita mengajari istri yang ketika sedang dalam kondisi tidak ibadah. Tidak ibadah ya, bukan karena sebab urusan dunia ya. Kurang uang, kurang apa segala macam, ya tatanannya tidak ada. Karena apa? Sudah disuruh syukur, sabar, kemudian juga husnuzon. Karena hakikatnya suami itu hanya pembuka dan jendela serta imam saja. Hakikatnya rezeki yang diterima istri adalah hak istri, gitu loh. Tinggal kita sebagai amanah doang. Nah, tetapi kalau sudah urusan sama ibadah, suami sudah komitmen, gitu loh. Kalau seandainya memang manusia ini sudah mengikutinya cara Allah, terjadi juga perpisahan, itu memang sudah ketentuan Allah. Masya Allah. Tapi ketika ternyata belum dipenuhi, ada doa yang belum dipanjatkan, ada sholat yang belum dipenuhi, ada sedekah yang mungkin belum dibayar untuk sekedar untuk daf'ul bala, kemudian ada nasihat yang belum dicari. Pada hakikatnya belum tentu itu hak prerogatif Allah, bisa jadi kita sendiri yang memilih. Makanya faruddu ilallah wa rasuli, ketika kita ketemu masalah, kembalikan kepada Allah dan nabinya. Pada Allah, kepada Al-Quran, pada nabinya, ya dengan nasihat segala macam. Gugur kewajiban ya dari Allah. Ketika ternyata kita melakukan sebuah pilihan, ternyata salah. Sementara awalnya kita ini sudah benar, kemudian ternyata terjadi sesuatu yang tidak nyaman di hati, minimal di langit selamat. Aku sudah lapor ya Allah. Aku sudah sholat, aku sudah sedekah, sudah ngadep ke guru, aku juga sudah membaca Quran, aku juga sudah memberikan nasihat. Dari nasihat yang lembut sampai nasihat yang tegas, kemudian juga sudah disampaikan kepada kedua orang tuanya, ternyata pilihan ini gugur kewajibanku di hadapan Allah. Tapi yang dimaksud dengan dibenci Allah tuh kayak apa sih? Kan kalau kalimat benci itu, kalau konteks bahasa Indonesia kan gimana ya, disebelin gitu. Nah, apakah memang pengertian benci itu sama dengan persepsi tentang kata benci yang kita pahami? Ya benci, nggak usah kita bicara bencinya Allah, bencinya kita sama anak lah. Oh, nah, itu aja lah. Ya begitu. Kayaknya jawabannya pas banget. Kamu baik, ini jajan mulu, jajan mulu kerjaan. Tapi kan aku minta sekali, yang sana. Ma aku ini, ya udah beli aja. Ya benar. Bencinya begitu. Itu sama anak yang nggak menciptakan tuh orang tua, cuma mengelahirin doang. Kita luar biasa. Apalagi Allah, kau adalah ciptaan aku gitu. Jadi memang hubungan kita itu kayak anak sama orang tua apa sama Allah. Jadi semakin banyak dosanya, jangan kabur, semakin kuat ibadahnya. Ibarat anak kalau lagi banyak masalah, kalau bikin hati kita kesel, begitu kita datang, kita pengen marah, kemudian dia memeluk kita. Yang terjadi apa? Nggak jadi kita marah. Makanya yang banyak berdosa, ya segeralah menghampiri Allah, jangan pernah malu. Manajemen dosa dong. Bagaimana kita tahu bahwa orang tua adalah wakilnya Allah? Masya Allah. Orang tua wakilnya Allah. Ini ada ucapan ini ya dari Pak Abdul Khair dari PDU. Ya, Jakarta Timur ya menyampaikan ya pernah bertemu di muzakarah hybrid dengan Ustadz Muhai. Oh ya? Ya kalau saya kan setiap Sabtu beliau ketemu. Ya insya Allah, dan juga terima kasih ya kan hikmahnya, dan juga salam kenal untuk semua. PDU itu pendidikan dasar ulama ya, Ramdan ya, Kang Ramdan ya, di MUI Jakarta Timur. Baik, nah jadi itu memang banyak mekanisme yang Allah siapkan ya untuk mendapat takdir yang terbaik, salah satu dengan sedekah. Jadi Cap mungkin setiap kali pengen terbang selalu bersedekah aja Cap. Mungkin gitu ya, jadi supaya ini ada pertanyaan, izin enak. Bertanya Ustadz, hikmah bagi orang yang soleh, belum tadi ya? Tapi selalu diberikan hal-hal buruk menurut manusia, kan disebutkan sering. Apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Apa yang baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Kembalinya pada husnuzan. Itu. Jadi bisa jadi bahkan disebutkan orang yang menyatakan bahwa ad-dunya daru imtihan, dunia ladang ujian. Satu, yang kedua, maladzatu ila ba'da ta'bi, dan tidaklah kenikmatan itu datang kecuali setelah bersusah payah. Artinya payah ada nikmatnya. Baik itu nikmatnya di dunia atau nikmatnya di akhirat, tetap pasangannya seperti itu. Kalaupun ada ucapan yang soleh tapi diberikan hal-hal buruk menurut manusia, apakah buruk terus? Ketika ada orang ngomong, saya Ustadz udah 2 hari nangis mulu, dusta.
Setengah jam orang nangis saja mata berjendol, biji mata kendor. Apalagi sampai 2 hari, itu dusta betul, nggak ada. Pasti gitu. Makanya fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Maka sungguh ya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita sering menerjemahkan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak begitu terjemahnya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah memberikan kemudahan-kemudahan di antara jendela-jendela kesulitan. Kasih kemudahan-kemudahan diselip-selipkan sebelum nanti ada kemudahan yang luas lagi. Mana yang dibuat buruk? Sampai pun tadi disebutkan tidak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Cuma diri dia sendiri. Tetap bersyukur dia masih hidup dikasih Allah. Yang lain di kuburan gitu loh. Jadi gini loh, kadangkala kita pusing mencari orang-orang ahli motivasi. Kita pengen gitu ya, hidup kita itu diberikan motivasi yang utuh supaya kita itu memiliki semangat. Dan ternyata di Al-Quran itu semua hal-hal yang terkait dengan motivasi itu ada. Ya salah satu tadi aja ya, kalau kita ngambil yang sederhana. Ya nggak, bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Nah artinya itu kan bareng kejadiannya. Diulang ayatnya 2 kali. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Tidak akan kita berucap. Makanya disebutkan dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kau dustai? Artinya kita diminta bersyukur atas nikmat sekecil apalagi yang besar, bersabar atas ujian baik yang besar apalagi yang kecil. Karena hidup itu kata Allah, aku yang ngatur. Gitu. Inna kulla syai'in khalaqnahu ya makturo. Kami bahwa setiap segala sesuatu itu diciptakan dalam kadarnya, dalam kodoknya. Gitu. Baik, sebelum terakhir ini saya ingin ada sebuah kisah juga ini, Kimo. Ini kalau tidak kita salah. Kita mundur dikit nggak apa-apa. Tadi mundur mulai juga mundur. Dan hari ini kita sedikit agak pelit senyumnya ya, karena kita sendiri terus mencari nilai takdir. Kita menyampaikan tema yang kita sendiri dalam setiap kesehariannya selalu mencoba belajar menangkap sinyal langit. Maka tema ini sebenarnya bukan untuk Bapak Ibu saja, buat kita juga. Siapa sih itu? Itu siapa nih yang ngasih tema ini? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jamaah Zoom ya. Saya pernah dengar ya, mungkin Bapak juga pernah dengar ya, pernah baca gitu. Kalau saya sih sudah baca di internet gitu, bahwa Perdana Menteri Korea Selatan dulu pernah datang ke Masjid Baitur Rahman di Aceh. Ini tahun 70-an ini. Jadi kemudian dia melihat tulisan Arab. Dia tanya, apa itu? Ternyata tulisannya itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa maksudnya? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak ingin merubahnya. Nah, kemudian itu memberikan inspirasi kepada dia. Akhirnya dia semangat tadi dia pakai untuk membangun Korea. Dia bilang apa? Ya, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib bangsa Korea kalau bangsa Korea tidak mau mengubahnya. Sendiri. Benar pernah dengar gitu Pak ya, baca ya. Nah jadi sebenarnya kok kalau kita melihat rumusan-rumusan yang ada di Al-Quran, ternyata kalau terkait dengan takdir ya, ketika orang di luar Islam pun yang menggunakan, itu worth it gitu. Itu berjalan dan berlaku. Ya, kan kitabnya sama dengan nabinya. Nabi Muhammad tidak hanya untuk umat Islam, rahmatan lil alamin, dan kitab suci Al-Quran itu kitab kehidupan, bukan hanya bimbingan untuk orang Islam gitu loh. Satu, yang kedua, kira-kira yang paham pesawat, pilot atau mekanik? Mekanik dong. Pesawat apa maksudnya nih? Pesawat apapun. Mekanik kayaknya sih ya. Yang ngerti pesawat, mekanik apa pilot? Jawabannya salah semua. Yang buat pesawat, Pak. Benar itu. Nah, iya. Ya. Yang ngerti manusia siapa? Yang buat manusia. Allah. Maka Al-Quran dibuat, Nabi diutus. Allah tahu. Maka faruddu ilallah. Kembali kepada Allah dan Nabinya. Benarlah adanya. Karena Allah yang ngerti. Aku yang menciptakan kalian. Aku yang tahu kalian. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massaru saru jazua. Manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Dikasih sedikit gelisah, dikasih banyak tetap kurang. Aku tahu, datangi aku. Sholat tempat kalian ngobrol, Quran tempat aku yang hanya ngobrol. Puasa cuma untuk aku. Haji kalian untuk menyempurnakan Islam kalian. Keimanannya, kalian percaya pada qada dan qadar aku.
maka ketentuan daripada nasib, jodoh, rezeki, nasib serta rezeki aku berikan setengah kalian untuk menentukannya. Luar biasanya Allah. Nah, kita semua ini dalam rangka PR supaya sampai ke sana. Kalaupun yang nyampein itu sedang mencambuk sendiri, bahwa kita juga naik turun ke kanan ke kiri. Makanya fungsi Quran. Allah menghargai proses, meskipun Allah juga akan menghargai ujungnya. Makanya ada 3 hal yang kita lakukan. Bukan harus sesuai dengan maunya kita ketika kita berdoa. Entah itu jodoh, rezeki, nasi. Karena ketika melakukan apapun, yang penting 3 ini kita doa. Setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra dosa kita. Yang penting diampuni. Bagaimanapun ibadah kita masih lemah, terlena, ngelamun, lalai, ngantuk, segala macam. Yang penting diterima. Dan di ujung, bagaimanapun kita masih sibuk dengan urusan dunia, kurang hebat kita berjibaku untuk urusan akhirat kepada Allah. Yang penting wafat kita husnul khotimah gitu. Masya Allah. Itu Amin, 3 amin, itu amin. makanya. Baik, saya kira udah cukup pas ya. Kenapa ada yang bertanya lagi? Enggak, udah kok nih. Oh, ya. Udah dijawab Masya Allah. semua. Alhamdulillah. Ya. Oke, nggak ada yang bertanya lagi Pak ya? Kayaknya udah cukup ya kemana-mana nih. Artinya kita berbicara kesana kemari, ujung itu saling melengkapi. Pada ujungnya Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, fatwa ulamanya ada, dan hasilnya tidak harus sama. Ketika seorang direktur utama menyampaikan kepada 5 manajernya, nih kamu saya kasih kerjaan, ini ongkosnya, ini biaya hotel, ya kalian dengan klien yang berbeda. Kemudian ternyata hasilnya anggap sama. Ternyata di ujung akhir bulan bos ngasih berbeda-beda. Yang 4 dikasih bonusnya 100 juta, yang 1 lagi 150. Padahal kerjaan sama. Kemudian 4 protes, kok kami gak sama? Aku direktur kalian, terserah aku. Itu. Akhirnya hak prerogatif Allah ya. Iya, Betul, itu loh. betul. Nggak harus sama. Aku direktur. Tapi kan nggak pakai. Aku direktur. Kamu lawan, kira-kira pecat nggak? Pecat. Begitu juga Allah. Maka di ujung Allah dalam hadis qudsi, kalau ada manusia setelah dengan ketentuanku, kemudian dengan kodok ketetapan ajal, pada takdir mubram dan mu'allaknya, takliknya, kemudian dengan hidayah segala macam sudah ditentukan olehku. Kemudian kalian ngeyel cari sendiri, falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku dan hiduplah di selain kolong langitku. Coba. Ya, itu tadi kata-kata penutup saya pikir. Bagus itu tadi, kesimpulannya luar biasa Bang Kimo. Kita ngomong begini tadi tuh, wah semangat di dalam. Ya Allah, udah bener belum kita? Iya, kita masih terus belajar ke sana. Mudah-mudahan dengan mudzakarah saling mengingatkan, dengan munakosah diskusi, atau anggaplah kita berdua mujadalah, apa namanya, debat. Ya. Ujungnya Wajadilhum billatihi ahsan. Dan terakhir dengan musyawarah. Nah, ujungnya musyawarah tuh kalau sudah munakosah masih ada hal-hal yang dibahas. Mujadalah bisa jadi saling menyumpal. Ini yang benar-benar. Tapi kalau sudah musyawarah, tengah ke kanan, yang baik-baik saja. Dari ayat, hadis, Quran dan segala macam yang kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan jadi doa, mulai bisa kita menerima, mengamalkan daripada kodonya Allah, takdir, mu'allak dan mubram, yang ujungnya adalah kita semakin yakin bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan, sebagaimana sering kita sampaikan kepada kawan-kawan dengan sebuah pertanyaan, Bapak waktu lahir pernah nggak minta kepada Allah, lahir dari rahim siapa, kemudian dari warna apa, suku rasnya ras apa, kemudian dalam kondisi sedang lapang atau sedang dalam di bawah, kondisi orang tua saat melahirkan kita nggak pernah ditanya oleh Allah lahir dari rahim siapa dengan segala macam. Tahu-tahu lahir, berarti Allah lah yang sudah mengatur dan menyiapkan kehidupan kita. Masya Allah. Baik, mari sama-sama kita akan menjemput takdir kita dengan penuh keindahan. Walaupun barangkali hati ini seringkali merasa gundah gulana, iman turun dan naik, Allah pun memberikan formulanya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
ilaha illallah wallahu akbar. Silakan Kiai. Sebelum saya menyampaikan doa, kita sama-sama, ada satu kisah bahwa ada takdir dari salah satu poin, yaitu doa, ikhtiar yang bisa mengubah takdir sesuai dengan tema kita penutup malam ini. Jangan pernah berhenti kita berdoa. Yang doa itu dilakukan dengan yakin, paham, takrir diulang-ulang. Ya. Mengubah takdir dengan takdir, dalam kurung ayat tegasnya dalam bahasa santri, doa, yang doa itu yakin, diulang dan paham, kemudian Allah akan eksekusi dari ijabah doa tersebut. Ya, permasalahannya setelah kau berdoa kau ngapain? Ternyata eksis dia istiqomah ibadahnya, nggak lama pasti Allah ijabah. Maka jangan pernah berhenti mengubah takdir yang baik dengan yang lebih baik. Apa yang kita sangka susah, ternyata gampang. Apa yang kita sangka gampang, ternyata lebih gampang. Jangan ke kiri. Ketika seorang anak muda memukul batu yang besar, der, 100 kali nggak pecah-pecah. Kemudian datang kakeknya, kenapa cu? Ini kayak batu dipukul 100 kali nggak pecah-pecah. Sini sama kakek. Kata cucunya, ya elah, aku aja nggak pecah, gimana kakek? Diambil palunya masih kakek, der, 5 kali, prak, pecah batu itu. Kata cucu, wih hebat loh kakek, 5 kali doang pecah. Apa kata si kakek? Kakek nggak pecah, emang ini batunya pecahnya 105 kali. Pecah batu 105 kali. Belum pecah, kita berhenti mukul. Belum selesai diijabah, kita berhenti berdoa. Maka takdir dengan doa ya bisa mengubah takdir yang baik menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Tada'a bainan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman jayda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kemanfaatan, keberkahan dari ilmu-ilmu ini. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih malam ini dengan segala kesederhanaan kami menyampaikan, dengan segala keterbatasan kami menerima. Tentunya ini semua adalah hidayah daripada sayang Engkau kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, insya Allah malam ini ya Allah, semua yang hadir dengan tangan menengadah di depan dada, kami mensyukuri atas semua nikmat-nikmat-Mu. Dan kami akan terus sabar dari semua kajian dan ujian hidup. Karena Engkau maha kuasa, maha perkasa, maha gagah untuk merubah sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Apalagi dari sesuatu yang menurut kami belum baik karena belum sabarnya kami kepadamu. Tidak ada batas dalam sabar. Yang ada ilmu kami yang belum sampai menuju kesempurnaan sabar. Oleh karena itu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada pasangan hidup kami. Dosa kami kepada anak. Dosa kami kepada kedua orang tua. Dosa kami kepada guru. Dosa kami kepada siapapun yang kami pernah bersalah kepadanya. Ya Allah ya Rabb, malam ini Lailatul Jum'ah Sayyidul Ayyam, rajanya para hari ya Allah. Ampuni semua maksiat. Ampuni semua khilaf. Ampuni semua kelalaian ya Allah. Keluar kami dari majelis ilmu ini ya Allah. Nol lagi, kosong lagi, seperti bayi yang baru lahir dari perut bunda kami ya Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa, bahkan banyak dosa, bagikan dia tidak pernah berdosa. Natubu ilaika taubatan nasuha. Jadikan doa malam ini adalah taubatan nasuha kami ya Allah. Dimanapun kami berada, Bapak Ibu peserta Zoom di belahan bumi manapun ya Allah, Kau mendengar bahkan bumi ini dalam genggaman-Mu ya Allah. Selesai tutup laptop dan handphone kami ya Allah, bersih lagi, suci lagi ya Allah. Ya Allah, isma doa anak, sayangi kami, jangan Kau balas maksiat yang telah kami perbuat dengan musibah-musibah ujian-Mu yang lain. Kami ini kecil mata berdaya ya Allah. Kami yang sering sombong, kami yang sering angkuh menantang Engkau, menantang manusia karena sebab bisa dan apa yang kami miliki ya Allah. Padahal kami kecil tak berdaya ya Allah.
kami merasa kami ini lemah, kami sedang sakit. Maka wajar kau berikan sakit supaya kami menangkap daripada sinyal-sinyal hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi keluarga kami. Sayangi orang-orang yang mencintai dan dicintai kami. Maafkan kekerasan hati kami ya Allah. Berkahi apa yang kami makan, kami minum. Mudahkan jalan ikhtiar kami ya Allah. Terus berikan kami kekuatan, kuat niat ya untuk menuntut ilmu-Mu sampai kami dewasa, sukses. Bahkan duluan ajal yang menjemput kami. Wafat kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi ya Allah. Berkahi jamaah kami, berkahi majelis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Insyaallah Allah berikan usia kita panjang, bermanfaat, dan minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang indah. Mari sama-sama kita tutup bersama kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.